bersama-sama kami percaya Tuhan, bahwa di balik semua kejadian, di balik semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, baik kehidupan dari negara kami percaya Tuhan, semua di dalam rancangan, semua di dalam rencana, semua di dalam pertolongan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami berkumpul bersama-sama, kami ingin memuji menyembah Tuhan, kami ingin mendengar sebagai daripada firman-Mu yang kami bawa sebuah persatuan dalam hidup kami. Berkaryalah dalam kehidupan mereka semuanya Tuhan. Jawab semua kebutuhan mereka, jawab semua apapun yang mereka gumulkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar firman Allah kami dengar Tuhan. Kami percaya firman ini akan membawa kekuatan, akan membawa damai sejahtera, akan membawa kemenangan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini hamba-Mu berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang akan membagikan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingin mendengarkan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita katakan amin. Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib buat kita. Amin. Hari ini kita masuk dalam fase new normal, ya, memang belum normal. Setidak-tidaknya sudah ada jemaat Tuhan yang boleh bergabung bersama-sama dalam memuji menyembah Tuhan, hal yang luar biasa. Hari ini yang membuat kita bahagia, khususnya saya, ya, sebagai gembala, adalah kami berkumpul kembali dengan jemaat Tuhan yang ada. Indonesia masuk dalam fase new normal. Ini bukan fase akhir dari COVID-19, tetapi ini justru adalah fase awal, di mana saudara dan saya masuk dalam pola hidup yang baru atau kenormalan yang baru. Apa yang menjadi kebiasaan dan kedisiplinan kita dalam 3 bulan terakhir ini menjadi gaya hidup baru di dalam kehidupan kita. Nanti benar-benar normalnya saya nggak tahu kapan, tapi ini ada sebuah pola hidup yang baru, ya. Yang namanya pola itu kita harus jalani, kita harus alami dulu. Baru nanti pola itu akan terbentuk di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang khawatir dan takut pada waktu pemerintah share tentang new normal, ya, bahwa Indonesia akan masuk dalam sebuah fase new normal yang seperti hari ini kita hadapi, bahwa bisnis, pekerjaan, usaha boleh kembali lagi, tapi kembalinya dari nol. Normal kembalinya bisnis, usaha, pelayanan, pekerjaan, dan gereja Tuhan tidak ditentukan dari sebuah fase, tetapi Allah yang menghidupkan kembali semuanya. Ada sesuatu dengan pola hidup yang normal, tapi ada berkat juga yang sedang menunggu dalam kehidupan kita untuk memasuki dalam fase new normal. Mazmur 119 ayat ke-50. Demikian firman Tuhan. Inilah penghiburanku dalam kesengsaraanku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Daud tahu bahwa dia di dalam bahaya. Daud tahu bahwa dia di dalam kesengsaraan. Daud tahu bahwa dia di dalam sebuah penderitaan. Sesuatu yang menghibur cuma satu hal. Janjimu menghidupkan aku. Karena janji Tuhan yang dia dengar, karena janji Tuhan yang dia terima, yang dia pegang, itu menghidupkan saudara dan saya hari ini. Jadi bukan karena fase new normalnya harus dari nol lagi, Pak. Dengar baik-baik. Bukan masalahnya dari nol laginya. Janjinya Tuhan dalam hidup kita itu menghidupkan kehidupan kita, termasuk juga usaha kita, termasuk juga pekerjaan kita, termasuk juga studi kita, termasuk pelayanan kita, menghidupkan kita kembali. Janjinya Tuhan menghidupkan pekerjaanmu kembali. Janjinya Tuhan menghidupkan usahamu kembali. Janjinya Tuhan menghidupkan apa yang sudah mati 3 bulan ini. Dia menghidupkan kembali dalam hidup kita. Semua adalah karena Tuhan yang hebat. Janjimu menghidupkan aku. Jadi kehidupan kita, usaha kita, pekerjaan kita dihidupkan oleh janjinya Tuhan. Amin. Bagaimana supaya Anda hidup di dalam berkatnya Tuhan, blessing. Bagaimana Anda hidup dan masuk dan mengalami berkat demi berkat. Berbicara tentang berkat, pasti kita nggak terlepas dari satu tokoh yang hebat, yang saya sangat kagum sekali, dengan Bapak Abraham. Diberkati luar biasa. Dan di Mesir sekalipun juga, ada di dalam sebuah tempat apapun juga, tempatnya itu kering sekalipun juga, Abraham ini luar biasa, membawa berkat, dan berkat itu mengalir dalam hidupnya dia, ada anaknya, cucunya diberkati Tuhan. Maka itu berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Kejadian 24 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya,
serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Dengan baik-baik. Abraham diberkati Tuhan dalam segala hal. Abraham diberkati Tuhan dalam segala fase. Mau fase apapun juga dia diberkati Tuhan. Mau dalam kondisi saat itu lockdown, dia diberkati Tuhan. Pada waktu kondisi shutdown, dia diberkati Tuhan. Pada waktu kondisi new normal sekalipun juga, dia diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas Abraham sempurna. Maka firman Tuhan bilang, serta diberkati Tuhan di dalam segala kondisi, di dalam segala hal. Hal apa saja Pak, semuanya Abraham diberkati di dalam kehidupannya. Berbicara tentang berkat Abraham bukan berbicara tentang duit, cien atau fulus. No. Banyak orang-orang yang tidak kenal sama Tuhan, di luar Tuhan, punya duit yang banyak, punya fulus yang banyak. Tetapi satu hal yang saya mau ingatkan, berkat bukan berbicara hanya soal uang, soal duit, atau fulus, atau cien. Tapi berkat berbicara tentang segala hal dalam hidup kita. Pada waktu saya bangun pagi, itu berkat Tuhan dalam hidup saya. Saya masih bisa bangun, berkat Tuhan. Pada waktu saya ke toilet, saya buka pintu toilet, itu satu berkat Tuhan. Kenapa? Masih bisa buka pintu toilet. Saya masih bisa berjalan, saya masih bisa memegang, saya masih bisa buka pintu. Itu berkat Tuhan. Pada waktu saya buang air kecil, air besar pun, berkat Tuhan dalam hidup saya. Maka itu setiap pagi kita bilang, Tuhan terima kasih. Amin. Kalau saya banyak uang, saya diberkati Tuhan. Oh belum tentu, maaf. Banyak di luar sana, kasurnya mungkin bukan spring bed lagi, tapi spring duit namanya. Bisa dia tidur di atas duit, duitnya miliaran, bahkan ratusan miliar. Tapi satu hal, nggak bisa tidur. Orang yang jam 3 pagi masih WhatsApp saya. Saya bilang, kenapa? Kok nggak tidur? Nggak bisa tidur. Jam 3 pagi ini orang WhatsApp sama saya. Maaf, kebahagiaan, damai, sejahtera nggak bisa diukur sama uang. Diberkati Tuhan di dalam segala hal, di semua perkara. Hari ini kita bisa kumpul bersama-sama. Saya percaya ini berkat Tuhan. Amin. Hari ini kita bisa memuji menyembah Tuhan. Masih ada suara dalam hidup kita ini, ada berkat Tuhan dalam hidup kita. Hari ini anakmu berprestasi, dikenal sama banyak orang. Adalah sebuah kebanggaan Bapak bahwa saya bisa mendidik anak saya dari kekurangan saya, bisa mendidik anak saya menjadi seorang sarjana. Itu berkat Tuhan dalam hidup kita. Masih bisa jalan-jalan ke luar negeri, kita itu berkat Tuhan dalam hidup kita. Sampai kita masih bisa makan, itu berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita diberkati. Maaf, bukan karena kita menabur. Kita diberkati karena kita mengasihi Tuhan lebih daripada uang. Sebenarnya apa sih unsur-unsur berkat? Konsep prinsipnya apa? Kejadian 26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Berarti kemungkinan besar ini adalah kelaparan yang kedua, ketiga, atau keempat. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Yang pertama kali dia memusatkan bukan kepada Tuhan, tetapi malah pergi ke Gerar kepada Abimelek, kepada manusia. Dengar baik-baik. Masalah boleh ada, problem boleh ada. Yang pertama yang harus engkau cari Tuhan. Ishak carinya ke orang dulu, ke Abimelek, raja orang Filistin. Ayat yang kedua coba kita lihat yuk. Lalu Tuhan menampakkan dirinya kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah, pada waktu Ishak mau pergi ke Gerar untuk mengunjungi yang namanya Abimelek, meminta bantuan, tiba-tiba Tuhan intervensi. Dengar baik-baik. Untuk supaya engkau menerima berkat Tuhan yang terbaik di dalam kehidupanmu, seringkali Tuhan melakukan sebuah intervensi. Aduh, saya sudah mau ketemu sama si ini, tiba-tiba batal. Maaf, di situ ada rencana Tuhan. Seringkali Tuhan intervensi kita. Kita nggak tahu kapan pun juga. Tadinya saya mau berangkat jam 5, tapi ini saya telat. Saya harus berangkat jam 6. Pas jam 6 Anda berangkat, macet total. Pas Anda lihat, ada apa sih? Itu ada tabrakan beruntun. Ada 10 mobil kena. Kurang lebih itu jam 5.30. Tadi kita mau berangkat jam 5. Kalau kita berangkat
sekali. Kisah-kisah yang mengharukan luar biasa. Kita nggak tahu, kadang-kadang Tuhan intervensi kita. Maka itu kalau diintervensi sama Tuhan, jangan kita marah. Diintervensi sama firman, jangan kita ngambek sama gereja, sama pendeta. Kalau kita diintervensi, berarti ada satu kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Lalu Tuhan menampakkan dirinya kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi kalau kita ada masalah, kalau kita ada problem dalam hidup kita, firman Tuhan bilang, jangan pergi ke Mesir, jangan pergi ke masa lalu kita, jangan meminta pertolongan kepada siapapun juga dalam hidup kita. Kepercayaan kita yang lama, hal-hal yang sudah tahu dalam hidup kita, tutup semuanya. Pak, dulu saya pernah ke dukun, Pak, meminta, Pak, langsung dapat, Pak. Sekarang saya minta aja supaya saya langsung dapat. Firman Tuhan bilang, jangan pergi lagi ke Mesir, tutup semua Mesir dalam hidup kita. Tuhan suruh, yang pertama, jangan pergi ke masa lalu kita. Masalah tutup semuanya. Yang kedua, diam. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Orang Kristennya nggak bisa diam. Ada masalah, ada problem. Apalagi kalau kita dihadapi dengan seperti Ishak, kelaparan, penderitaan, kesengsaraan. Nggak usah berpikir dengan otak kita. Oh, ini caranya nggak seperti ini. Harusnya tuh begini. Diam. Duduk diam di bawah kakinya Tuhan. Pada waktu duduk diam di bawah kakinya Tuhan, Tuhan sedang berperkara dalam hidup kita. Ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah, firman Tuhan bilang ada dua perkara pada waktu Tuhan menjanjikan kita untuk kita jangan pergi ke Mesir dan kita diam, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau dengan baik-baik. Yang disertai adalah engkau, yang diberkati adalah engkau. Ayatnya nggak bilang seperti begini, maka aku akan menyertai perjalanan engkau. Tuhan gak pernah menyertai perjalanan kita. Yang Tuhan sertai adalah kitanya, manusianya. Tapi perjalanannya gak pernah disertai sama Tuhan. Akibat kita disertai sama Tuhan, perjalanan kita dibuat sama Tuhan menjadi berhasil dalam hidup kita. Yang disertai siapa? Kitanya yang disertai sama Tuhan, bukan perjalanan kita. Banyak orang salah sekali dalam berdoa. Tuhan tolong sertai perjalanan saya. Aneh. Sertai saya. Apa yang kau jalani, Tuhan bikin semua menjadi berhasil. Tidak ada kecelakaan dalam hidup kita. Ini konsep. Tahu tidak? Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan bilang, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita membawa penyertaan Tuhan. Ada Immanuel dalam hidup kita. Allah beserta kita, bersama kita. Perjalanan kita menjadi berhasil. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, yang kita lakukan, Tuhan membuat semuanya menjadi berhasil. Oleh karena Dia menyertai kita, bukan menyertai perjalanan kita. Yang kedua, maka aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau. Yang diberkati adalah kita. Ayatnya nggak bilang begini, dan aku memberkati usaha engkau, pekerjaan engkau, rumah engkau, ruko engkau. Enggak ada. Ayatnya berkata, dan aku memberkati engkau. Ketika ada berkat Tuhan dalam hidup kita, yang diberkati adalah kita, otomatis rumah kita menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ruko kita diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberkati kita. Tuhan nggak berkati ruko, Tuhan nggak berkati rumah, Tuhan juga nggak berkati usaha kita, pekerjaan kita, tidak. Tapi Tuhan memberkati kita. Oleh karena Tuhan memberkati kita, usaha, pekerjaan, ruko, rumah, tempat usaha, proyek kita, Tuhan buat semuanya menjadi berhasil dalam hidup kita. Dan kita masuk dalam berkat Tuhan. Yang diberkati adalah saudara saya. Abraham tuh nggak punya rumah. Firman Tuhan bilang mengembara. Kadang
Kadang dia ada di A, kadang dia ada di B, kadang dia ada di C. Tapi satu hal yang hebat luar biasa, di mana Abraham tinggal, dia injakkan kaki di situ. Berkat Tuhan mengalir dalam hidupnya dia. Kenapa? Karena Abraham diberkati hidupnya. Dirinya yang diberkati, bukan pekerjaannya, bukan usahanya, bukan rumahnya. Tuhan memberkati kita, manusianya nih. Maka itu Anda mau usaha apapun juga, kalau berkat Tuhan ada di dalam kehidupan saudara saya, berhasil. Lot dan Abraham pernah terjadi sebuah perselisihan yang luar biasa. Si Lot suruh milih dulu. Lot melihat, oke, aku mau yang ada susu dan juga madu. Kelihatannya menurut matanya Lot, ini tempat luar biasa. Abraham tinggal sisanya aja. Padang gurun, padang belantara. Abraham masuk di situ. Abraham diberkati. Lot, maaf, hancur lebur. Kenapa? Karena berkat Tuhan ada di dalam dirinya Abraham. Allah bukan memberkati tempat di mana Abraham ada, tapi Allah memberkati Abraham. Oleh sebab itu, pada waktu Abraham menempati tempat itu menjadi tempat yang diberkati Tuhan luar biasa. Kalau ada rumah tusuk sate nomor 4 gang 13 jual murah, tolong info. Kenapa? Nggak efek itu semua. Kalau yang tinggal diberkati Tuhan, berkat berlimpah-limpah dalam hidup kita. Maaf, saudara, Tuhan bukan memberkati rumah kita, tapi Tuhan memberkati kitanya. Ada berkat Tuhannya dalam hidup kita. Amsal 10 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Nah, firman Tuhan bilang, berkat itu adanya di atas kepala orang benar. Siapa di sini orang benar? Nah, katanya berkat itu ada itu di atas orang benar nih, di atas kita ini. Nah, coba sekarang semuanya tangannya tuh begini. Katanya berkat ada di atas kepala orang benar. Saya ambil berkat Tuhan. Dek, ambil. Coba kita lihat. Ada nggak? Ada. Loh, kok nggak ada? Ada. Firman Tuhan bilang berkat ada di atas kepala orang benar. Berarti kita harus nengoknya ke atas. Karena si pembuat berkat, pencipta berkat itu adanya di atas. Nah, dia mempersiapkan berkat dalam hidup kita. Kenapa adanya di atas kepala orang benar, Pak? Gini, pada waktu kita berlari, berkat Tuhan juga berlari dalam hidup kita. Kenapa? Karena berkatnya tetap adanya di atas kepala orang benar. Berkat gak kemana-mana. Pada waktu saya berjalan, ada berkat Tuhan di atas kepala saya yang mengikuti perjalanan dalam hidup saya. Bayangan belum tentu ada. Engkau berlari di tempat gelap, bayangan tidak pernah ada. Tapi berkat Tuhan, firman Tuhan bilang, adanya di atas kepala orang benar. Pada waktu kau berlari dimanapun juga, di tempat yang gelap, kekelaman sekalipun juga, berkatnya adanya di atas kepala orang benar. Jadi bukan kita mengejar berkat. Ini konsep yang salah. Berkat itu ngejar kita. Kenapa? Adanya di atas kepala orang benar. Kenapa? Karena engkau yang diberkati Tuhan. Yuk, bangun konsep kesadaran bahwa kita diberkati Tuhan. Amsal 10 ayat ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Berkat siapa? Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Nah, kalau berkat Tuhan berarti berkatnya adanya di Tuhannya. Berkatnya berarti ada di atas. Nah, kesalahan orang Kristen adalah dia ngejar berkatnya. Padahal yang harus dikejar adalah Tuhannya. Berkatnya nggak kemana-mana. Karena firman Tuhan bilang berkatnya ada di atas kepala orang benar. Di mana orang benar ini ada berkat Tuhan. Saya ke kanan, berkatnya ikut ke kanan. Saya ke kiri, berkatnya ikut ke kiri. Maaf, Anda usaha cendol, berkat Tuhan ada dalam usaha Anda. Anda usaha kopi, berkat Tuhan ada dalam usaha Anda. Anda sebagai kontraktor, berkat Tuhan ada dalam usaha Anda. Kenapa? Karena berkatnya ada di atas kepala orang benar. Dan berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Kalau berkat Tuhan, yang punya berkat siapa? Tuhan. Kejar Tuhannya. Jangan kita kejar berkatnya. Kita bangun pagi-pagi, firman Tuhan bilang, ayam belum bangun, kita udah bangun. Kejar berkat.
No. Kejar Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang Jepang, dia menghidup matahari supaya tubuhnya sehat. Jadi kalau ada matahari, dia hidup. Wah, dia hidup semuanya. Supaya apa? Supaya tubuhnya sehat. Dan katanya si matahari ini juga bisa memberkati juga. Supaya apa? Aura-aura negatifnya semuanya luntur semuanya. Tahu tidak? Yang Anda harus sadar adalah si pencipta matahari. Tuhan harus masuk dalam hidupmu. Firman harus masuk dalam hidupmu. Ada kekuatan yang baru. Begitu juga dengan berkat Tuhan. Banyak orang bisa salah. Dia kejar berkatnya mati-matian. Dia banting tulang. Kerja dari pagi sampai sore lagi, sampai malam lagi, sampai ke pagi lagi, tetap kerja lagi. Maaf, firman Tuhan bilang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambah kita. Kalau Tuhan berkati kita, itu sempurna dalam hidup kita. Kejar siapanya? Tuhan, bukan berkatnya. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi Allah itu turut bekerja dalam hidup kita. Dalam semua pekerjaan kita, usaha kita, apapun yang kita lakukan, dimanapun juga. Firman Tuhan bilang, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Betul? Jadi, pada waktu Tuhan bekerja, semuanya Tuhan lancarkan. Tuhan berkati kita. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Maaf, bukan mengasihi berkat Dia. Ini banyak orang Kristen salah ini. Yang mengasihi Tuhan, bukan yang mengasihi berkat Tuhan. Bukan datang beribadah hari ini supaya Anda diberkati Tuhan. No, sama sekali. Anda tetap ada dalam berkat Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan berkati Anda. Yang mengasihi Tuhan. Nah, bagi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan menyertai kita. Dia bikin semuanya menjadi baik, mendatangkan kebaikan, dan Allah turut bekerja. Jadi saat kita bekerja di dalam semua aplikasi dalam kehidupan kita, baik di dalam bisnis kita, pekerjaan kita, usaha kita, atau apapun juga, firman Tuhan bilang, Allah itu ada bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan, turut bekerja dalam hidup kita. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan, bukan yang mengasihi berkat Tuhan, bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. No. Tapi yang benar-benar mengasihi Tuhannya. Tuhan mau kerja buat orang itu bersama-sama. Ya, Tuhan mau Anda mengasihi Dia lebih daripada berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Lukas 12 ayat ke-34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ini banyak orang Kristen mengubah ayat ini tanpa kita sadari. Seperti gini, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Salah. Ini konsepnya nggak bisa dibalik-balik. Ini konsep berkat dalam hidup kita. Karena di mana hartamu berada. Hari ini kita menuju pada harta kita. Di mana harta kita berada, di situ ukurannya hati kita berada. Bukan hati kita berada dulu, harta kita berada. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ada harta kita di mana? Kalau ada harta kita di forex, permainan bursa saham, yang kadang naik, kadang turun, hati kita berada di tempat yang sama juga. Pada waktu lagi naik kita senang, luar biasa. Pada waktu turun, kita sedih. Kenapa? Karena harta kita sekarang adanya di mana? Firman Tuhan bilang, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pada waktu saya bermain forex, setiap hari hati saya adanya di forex, bukan di Tuhan. Pada waktu naik, saya senang sekali. Hartamu berada, di situ hatimu berada juga. Termasuk juga yang main jual beli properti, emangnya enak. Setiap hari, setiap saat, ngeliatin jualan rumah dulu semuanya. Harga rumah lagi meningkat, wah hebat luar biasa. Pada waktu lagi down, habis kita. Harta kita ada di mana hari ini? Kalau harta kita ada di dalam pekerjaan kita, dalam situasi
situasi kondisi apapun juga akan mempengaruhi dalam hati kita. Tapi kalau harta kita hari ini, karena kita diberkati Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Maaf, Tuhan gak butuh banget harta kita, tapi Dia butuh hati kita untuk mengenal Dia. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan dibalik. Hati saya tergantung dari harta saya. No, sama sekali. Harta kita berada, hati kita berada di tempat yang sama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku mengasihi kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati, firman Tuhan bilang, mempersembahkan hidup kita, apa yang kita punya. Karena di mana harta kita berada, harta, maaf, bukan hanya berbicara soal uang, duitnya kita. No, adalah yang kita punya dalam hidup kita. Waktu. Firman Tuhan bilang, berikan waktu untuk Tuhan. Pelayanan, berikan pelayananmu untuk Tuhan. Saya punya harta yang bagus, Pak. Apa? Suara saya, berikan buat Tuhan. Saya bisa main keyboard, Pak. Berikan buat Tuhan. Saya bisa jadi singer, song leader. Berikan buat Tuhan. Di mana hartamu berada, firman Tuhan bilang, di situ hatimu berada. Kau punya suara bagus, kalau bukan buat Tuhan, omong kosong. Tuhan tidak pernah punya planning buat Anda masuk Voice of Indonesia. Tapi Tuhan punya planning buat Anda, untuk Anda menjadi worshiper dari Tuhan. Apa yang kita punya? Waktu kita, kepintaran kita, berikan buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Dia. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. New normal, new blessing, menjadikan sebuah bagian bahwa Allah ingin memberkati kita. Ayo berikan apa yang terbaik yang kita punya dalam hidup kita, dan berkat Tuhan itu sudah mengalir dalam hidup kita. Berkat ada di atas kepala orang benar. Ketika berlari, dia berlari. Ketika berjalan, dia berjalan. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah bilang, kerjakan semuanya dengan sekuat tenaga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama.